Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dapat berjumpa selama ini. Yang kedua, selamat serta salam semoga selalu dan senantiasa terlimpahkan kepada diri kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Watulimo yang saat ini diwakili oleh Ibu Wakil Ibu Triwatulini MTC. Kemudian yang terhormat Ibu Pengajar Praktek Ibu Sumani. Pada kali ini saya ada agenda untuk pendampingan individu yang merupakan rangkaian dari pendidikan calon guru penggerak. Untuk kali ini nanti akan membahas atau kita bersama-sama berdiskusi tentang visi guru penggerak. Mulanya itu berawal dari visi kita sendiri sebenarnya. Jadi nanti akan berkembang untuk bagaimana kita bersama-sama bergotong royong berkolaborasi untuk mewujudkan visi sekolah. Dan untuk selanjutnya pembukaan dari Ibu Kepala Sekolah. Oke, terima kasih Mbak Dita. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama, pengajar praktik PGB angkatan 7 Ibu Sumani SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta pendampingan juga untuk visi prakarsa perubahan CGP yang berbahagia pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kesempatan pada siang hari ini sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita pada siang hari ini. Kedua kalinya, salawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan pendampingan 2 untuk visi dan prakarsa perubahan CGP ini, saya berharap bahwa kegiatan ini nanti membawa perubahan tentunya bagi sekolah, utamanya dalam penentuan visi CGP yang nantinya bisa dibuat reviewnya untuk hanya nanti bisa jadi salah satu masukan bagi sekolah untuk visi dan misi sekolah ke depan supaya bisa lebih baik lagi. Visi ini merupakan salah satu tujuan atau goal yang nantinya kita cita-citakan di masa yang akan datang sehingga diharapkan nanti bisa tercapai melalui misi-misi yang dibuat. Melalui visi inilah kita dapat menjalankan satuan pendidikan yang pada akhirnya nanti visi ini adalah nilai atau jati diri sekolah yang pada akhirnya akan kita wujudkan melalui misi-misi bahkan tujuan-tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Saya berharap kegiatan pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan utamanya bagi perkembangan dan kemajuan sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada atur yang belum teratur dan kata yang belum terkata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Triwatulini telah mewakili Bapak Sandika SPI yang hari ini sedang melaksanakan tugas luar dan tidak bisa diwakilkan. Bapak Ibu sekalian, untuk susunan materi atau diskusi kita dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama tentang merumuskan kalimat tumpang, kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, kemudian juga mendiskusikan inisiasi perubahan yang dapat kita lakukan di sekolah.
Baik, kita mulai diskusinya ya Bapak Ibu. Yang pertama kali saya berterima kasih sekali izin untuk berdiri atas waktunya Bapak Ibu semuanya yang saat ini mungkin dengan berbagai kegiatan di sekolah yang Bapak Ibu cukup menguras energi dan tenaga serta pikiran. Saat ini marilah kita relax dulu untuk berdiskusi bersama begitu, apa yang kita lakukan setiap hari, kemudian visi apa yang akan kita tuju. Untuk mengetahui apa yang kita kerjakan saat ini, mungkin kita tidak sadar rutinitas kita setiap hari kita mengajar, pulang tidur, mengajar lagi, pulang tidur, apalagi kita sampai jam 15 kadang sampai jam 16 di sekolah. Sebenarnya apa yang ingin kita capai Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu bisa menenangkan hati dan pikiran terlebih dahulu, meresapi, melepaskan semua beban yang setiap hari kita bekerja untuk merenungi begitu. Kita itu menginginkan atau memimpikan anak-anak kita, siswa-siswa kita, pemuda kita itu seperti apa. Ini yang kemarin tugas saya tentang imajiku, muridku di masa depan. Bayangan saya atau mimpi saya, murid saya nanti akan sukses. Nah, kemudian dia sukses dalam artian dia kompeten di bidangnya, berprestasi, kemudian juga mampu berkompetisi di bidang perikanan, misalnya kalau ini perikanan, kemudian ada di sana profesinya ada kapten kapal, ada untuk juga kemudian ada profesi-profesi lain yang bisa mereka raih. Tanpa meninggalkan sopan santun, karakter, kemudian juga mereka beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Sebelumnya perkenalan dulu, ini fasilitator saya Bapak Sutarji SPDMM, beliau dari Lamongan. Kemudian ada Ibu Sumari dari Dukuh TK Mutiasri. Ini orang-orang hebat yang selama ini membimbing saya, yang selama ini saya belum tahu bagaimana aku mengajar itu, bagaimana. Artinya saya juga mengajar setiap hari, tapi filosofi apa yang ada di dalamnya, kemudian apa yang harusnya kita lakukan. Ini yang terjadi di sekolah kita setiap hari. Ada apel pagi, ada apel siang, kemudian ada jabat tangan, ada hormat ketika bertemu dengan guru atau dengan kakak tingkat, kemudian pembelajaran yang kita laksanakan. Mungkin untuk merefresh Bapak Ibu, saya ada sedikit mengingatkan tentang video di sini. Audio Jungle. Halo, selamat datang di SMK Negeri 1 Watulimo. Di sini berkembangnya orang pandai dan kreatif dalam mengembangkan bidangnya. SMK ini terletak di Desa Prigi, Kabupaten Trenggalek. SMK ini dikelilingi dengan pantai, gunung, dan sawah. Masyarakat di sini juga mengelola tambak udang yang berguna sebagai budidaya ikan air payau. Meskipun dekat dengan pantai, sumber air tawar di daerah ini memiliki sumber air yang baik sehingga budidaya ikan air tawar juga sangat berpotensi. SMK Negeri 1 Watulimo ini memiliki 5 kompetensi keahlian. Satu di antaranya adalah agribisnis perikanan air tawar. Pada awal berdirinya yakni tahun 2016 memiliki nama perusahaan budidaya perikanan atau DDPI
Pembinaan kedisiplinan dan pembentukan karakter dilakukan dengan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan serta menyiapkan perusahaan sesuai dengan budaya kerja industri. Kompetensi keahlian APAT SMK Negeri 1 Watulimo menyiapkan tenaga yang teratur di bidang agribisnis perikanan guna mampu mengisi peluang kerja baik lokal, nasional maupun mancanegara. Selain bisa melanjutkan kuliah di perguruan tinggi juga berwirausaha. Pembelajaran teori dan praktik diharmonisasi dalam proyek based learning. Siswa tidak hanya fokus pada hasil akhirnya, namun lebih menekankan pada proses. Bagaimana siswa bisa memecahkan masalah dan akhirnya dapat menghasilkan sebuah produk yang berkualitas. Pendekatan dan belajar lebih mendalam tentang budaya dan internal SMK. Kompetensi keahlian agribisnis perikanan SMK Negeri 1 Watulimo menyelenggarakan pembelajaran yang menerapkan sikap dan budaya industri serta senantiasa menemukan jiwa kewirausahaan. Hal ini dilatih kepada siswa dan adanya unit produksi yang diberi nama GoFarm. Kegiatan ini dilaksanakan unit produksi GoFarm diantaranya adalah pembenihan dan pembesaran ikan lele, ikan nila, dan pembenihan ikan koi, serta produk olahan ikan yang dikelola oleh siswa, baik produksi ikan nasional, bidang perikanan ikan hias, mengantongi juara 1 dan juara 3 pada bidang lomba budidaya ikan nila. Selamat dari jurusan agribisnis perikanan antara SMKN 1 Watulimo yang mengikuti lomba ASI tingkat masuk dosen dalam budidaya perikanan. Untuk mereka, Urinara bagi yang ingin bekerja di Korea, lulusan APAT SMK Negeri 1 Watulimo dapat juga melanjutkan kuliah ke jurusan perikanan atau yang diminati ke berbagai perguruan tinggi, sekolah perikanan, ataupun universitas negeri maupun swasta. Lulusan APAT juga berwirausaha mandiri pada bidang agribisnis perikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Wiradana. Saya adalah salah satu taruna tingkat 12 agribisnis perikanan Aitawa, dan di mana saya juga menjabat sebagai Daniel di SMKN Negeri 1 Watulimo. Pengalaman saya sebagai Daniel salah satunya adalah melatih mental, melatih mental, kedisiplinan, dan karakter dalam diri saya. Dan di samping itu ada juga guru dari jurusan APA yang mengajar dengan cara yang unik, disiplin, dan tegas agar apa yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh taruna-taruni dan melatih agar mereka memiliki attitude yang baik pula. Hal ini membantu taruna-taruni mengembangkan bakat dan prestasi yang dimilikinya masing-masing. Jadi adik-adik sekiranya kalian melanjutkan SMK Negeri 1 Watulimo dan semua mau memilih jurusan di sana, ayo bergabung di jurusan APAT yang dimana jurusan ini adalah Saya bekerja di SMK SMK 1 Watulimo Angkatan 15. Sekarang saya bekerja di Jepang. Saya disusui dari salah satu pabrik perikanan Jepang. Saya bangga menjadi alumni SMKN 1 Watulimo. SMKN 1 Watulimo mengajarkan kedisiplinan yang tinggi untuk etos kerja yang baik. Tujuan utama dari sebuah pendidikan bukan hanya sekedar ilmu, melainkan sebuah usaha dan tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Muhammad Syaroni, alumni SMK Negeri 1 Watulimo, kompetensi keahlian agribisnis perikanan Aitawa, angkatan 17. Sekarang saya bersekolah di Politeknik Agribisnis Perikanan. Selama saya bersekolah di SMK Negeri 1 Watulimo, saya mendapatkan banyak sekali ilmu dan pengalaman, terutamanya di bidang budidaya perikanan. Maka dari itu, untuk mencapai cita-cita kita harus berjuang dan bergerak. Jadi alumni kompetensi keahlian agribisnis perikanan Aitawa, SMK Negeri 1 Watulimo. Di dalam video tadi
sebenarnya hanya 4% kita mencapai hal-hal yang seperti yang ada di dalam video tadi. Artinya kita ingin kalau bisa 100% anak-anak semuanya disiplin, semuanya belajar dengan menyenangkan, dengan bahagia gitu. Kemudian ketika lulus mereka juga mendapatkan apa yang mereka inginkan atau mereka cita-citakan. Nah, kemudian untuk selanjutnya Bapak Ibu ada kalimat rumpang, ada kalimat yang belum lengkap ya. Jadi Bapak Ibu setelah kita membayangkan atau memimpikan murid kita itu mimpi kita itu akan seperti apa. Kemudian yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah apa? Di sekolah saya mengutamakan ini berkaitan dengan warga sekolah, kemudian juga siswa, kemudian juga lingkungan yang ada di sekolah. Kemudian murid di sekolah saya sadar betul bahwa saya dan guru lain di sekolah yakin untuk saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa ini yang harus kita diskusikan bersama ya, kita renungkan nanti Bapak Ibu setelah merenungkan bisa dituliskan gitu. Ini ada apanya, nanti kita bisa bagi ditempelkan di kertas-kertas begitu. Nanti ada kertasnya, nanti kita renungkan bersama-sama. Kita memimpikan siswa yang seperti apa itu yang di awal ini nanti ya. Kayaknya sepi sekali. Masing-masing punya kan ada 6 pertanyaan atau 6 kalimat ya. 6 kalimat, silakan nomor 1 juga tempel di nomor 1, nomor 2. Berarti 1 ini harusnya punya 6. 1 orang 6. Benar. Mas Ketua. Jadi nanti semuanya nempel di sini. Semuanya nempel. Ya. Biar dulu sampai hari ini. Sebenarnya ya, Pak. Tidak bisa diisi buku. Bisa. Nomor 1. Ini bisa dibagi 2, Mas. Kalau kami boleh. Kurang. Cuma nggak akan bisa dibagi, maksudnya nggak cepat, kalau kan kurang ya. Disopet atau gimana? Enggak, boleh sih sobat aja nggak apa-apa. Ini dokternya untuk menempelkan.
Boleh panjang, boleh pendek, suka-suka hati, tergantung dari pendapat masing-masing. Bisa disambil Bapak Ibu. Agak santai saja, ini kesempatan kita untuk lebih santai dari saja tugas-tugas yang rutinitas kita. Hati-hati kalau sampai nomor 1, jawaban juga nomor 1. Nomor 2, jawaban juga nomor 2. Ini balik, bisa balik. Yang sudah bisa langsung di enter. Asik kayaknya Pak Sofi. Wah, mungkin kita sekolah ini.
Silakan ditempel Pak Toho. Mana barunya? Ini satu. Ini ya. Satu. Sampai kuku Pak.
dapat Lah, anak
Ini kan mulai dengan ini. Ini jam 400. Masih belum saji. Tidak paling kanan sana teman mulai ini kalau rumah tengah terus Tempat tengah, jaga dia, nomor 5 di sini. Ya, nomor 5 kiri jarak. Sudah semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sudah tertempel dengan ini tentang mimpinya tentang masa depan anak-anak atau murid kita yang kita mimpikan seperti apa. Oke. Sepertinya ini terlalu sempit. Bagaimana kita kalau agak relax sedikit, saya punya lagu, nanti kita bisa budaya lokal itu kan kekayaan kita, aset kita yang merupakan kebudayaan yang harus kita lestarikan, yang kita ambil nilai-nilai atau budaya positifnya. Ya, ini belajar bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa, bahasa Jawanya apa. Ini lagu naik-naik ke puncak gunung ya. Naik ke puncak ujung tinggi sekali banget, kiri kiwo kanan belakang banyak akeh pohon wit-witan. 3, 2, 1 naik ke puncak ujung tinggi sekali banget, kiri kiwo kanan banget, banyak akeh pohon wit-witan. 3, 2, 1
kalimat nomor 1, saya memimpikan murid-murid yang seperti apa? Minta tolong Pak Imam Sohrowi dibacakan yang nomor 1, salah satu yang paling disukai, boleh warna jingga atau warna pink. Saya suka yang ini warna kayak kupu-kupu ini. Oke, silakan Pak. Menjiwai kali. Pak Imam meskipun taruna jiwanya Hello Kitty. Saya membutuhkan murid-murid yang mandiri, kreatif, disiplin, inovatif, mampu berpikir kritis, berkompeten dalam bidangnya masing-masing, serta memiliki sopan santun dan tutur kata yang baik, dan yang paling utama adalah murid yang selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Luar biasa. Lanjut yang kalimat tumpang nomor 2. Sinten yang mengikhlaskan Murid, silakan murid. Ini acara saya yang paling disukai. Yang pink. Saya percaya bahwa murid adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mereka memiliki karakter dan keunikan sendiri serta memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga perlu kita motivasi dan diberikan ilmu yang bermanfaat bagi mereka, serta menjadi orang yang memiliki potensi yang nantinya bisa diasah. Oke, selanjutnya Bata menurut bagian bisa 2 atau 3 Bata. 2 pertanyaan sekalian. Mungkin yang nomor 3 yaitu di sekolah kita mengutamakan saya memilih yang korek, kecukupan, kabar kebersamaan, saling menghormati dan bisa bekerja sama dengan tulus dalam kondisi apapun dan dengan siapapun, baik itu guru, kepala sekolah, TU dan siswa. Satu lagi Bata. Mungkin yang Empat di tengah dia. Jadi yang nomor 4 sadar betul ketika kesuksesan akan mudah diraih jika murid tersebut punya karakter yang kuat, disiplin, terampil, serta pantang menyerah untuk menggapai kesuksesan itu. Luar biasa. Nomor 5 dan 6. Pak Toto ya. Pak Toto ini yang Murid yang paling besar. Murid yang paling besar. 5 ya. Kita warga di sekolah yakin untuk bisa memberikan ilmu yang bermanfaat, pengalaman yang bermanfaat, yang tujuannya untuk memajukan sekolah serta memajukan generasi penerus bangsa. Kita warga di sekolah paham bahwa pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi masa depan bangsa dan negara. Akhirnya profil pelajar-pelajar sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya tadi berarti mimpi saya, mimpi kita semua tentang murid. Tadi sudah lengkap kalimat tumpangnya. Kalimat tumpang tadi adalah merupakan mimpi kita yang akan kita gapai. Jadi untuk mewujudkan mimpi kita memerlukan target atau tujuan tertentu. Tujuan tersebut ya harus terarah, ya harus
terjadwal atau sesuai dengan koridornya masing-masing, artinya sesuai dengan yang akan kita tuju. Karena tanpa kita membuat merumuskan tujuan tersebut, kita kemungkinan bisa arahnya kurang tepat ataukah bisa membuat hal-hal yang di luar dari tujuan kita. Nah, oleh karena itu diperlukan sebuah misi. Dengan kita membuat visi, ya maksud saya. Visi. Visi adalah gambaran masa depan yang akan kita capai. Artinya suatu saat atau harapan kita, murid-murid kita seperti mimpi kita. Belajar yang menyenangkan, kemudian murid-murid yang bertakwa, murid-murid yang disiplin, dari pendidikan itu penting. Di situ diibaratkan bahwa visi adalah garis finish. Kemudian kita adalah pelari. Pelari tersebut untuk menuju garis finish memerlukan latihan-latihan tertentu, memerlukan peralatan-peralatan tertentu. Nah, visi yang kita rumuskan itu harus berpihak pada murid itu mengenai layanan dan lingkungan pembelajaran di masa depan yang akan kita berikan kepada murid kita. Ini visi dari SMK Negeri 1 Waterimo yang kemarin saya lihat dari pihak manajemen. Visi SMK Negeri 1 Waterimo unggul dalam prestasi, membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, berakhlak mulia dan berwawasan internasional. Ini bisa dilestari atau dilindungi oleh Bapak Ibu semua. Hal-hal yang kita yakini, yang kita akan kita tuju adalah visi ini. Dan kita adalah visi sekolah ini. Dari visi ini kita dapat mengamati komponen dari visi. Komponen visi sekolah tadi unggul dalam prestasi, membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, berakhlak mulia dan berwawasan internasional. Mungkin Bapak Ibu semua bisa membayangkan unggul dalam prestasi. Jadi kita untuk unggul dalam prestasi apa yang harus kita lakukan terhadap murid-murid kita? Layanan apa yang harus kita berikan agar murid kita unggul dalam prestasi? Kemudian membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Kalau tadi mungkin pembentukan manusia yang seutuh, ya artinya secara prestasi, secara rohani dia utuh. Kemudian berakhlak mulia, dengan ketakwaan juga berakhlak mulia, dan kemudian berwawasan internasional. Pandangan saya berwawasan internasional itu karena siswa kita kebanyakan harus atau bisa kerja di luar negeri, kompeten, dan dia harus mempunyai wawasan internasional atau wacana internasional dari segi bahasanya, dari segi skillnya, kemudian dari segi tata krama atau norma yang merupakan nilai kebajikan yang internasional. Nah, untuk menuju visi tersebut ada alatnya yang namanya inquiry apresiasi. Inquiry apresiasi atau disebutnya IKA adalah suatu filosofi atau suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaborasi atau bekerjasama atau gotong royong untuk menemukan hal-hal positif dalam diri seseorang dalam suatu organisasi
tetapi pada praktek baik apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kemudian praktek apa yang sudah baik dan perlu kita tambah agar lebih baik lagi. Jadi kita fokus pada hal-hal positif yang ada pada diri kita masing-masing, para guru, para tenaga pendidikan, murid juga, ya, sehingga menghasilkan kekuatan yang tertinggi. Inquiry apresiatif sebagai salah satu model manajemen perubahan di lingkungan pembelajaran. Menurut Evans tahun 2001, memastikan bahwa perubahan terjadi secara mendasar dalam operasional sekolah. Ya, hendaknya mulai dengan memahami dan mendorong perubahan budaya sekolah. Jadi suatu perubahan itu tidak bisa terjadi secara tiba-tiba. Kalau kita ingin sekarang besok berubah, tidak seperti itu, tapi semuanya itu berjalan secara perlahan dan melalui pembiasaan yang akan membentuk budaya sekolah. Nah, budaya sekolah ini terbentuk dari siapa? Dari para guru-gurunya termasuk kita, dari tenaga kependidikannya, dari siswanya, kebiasaan-kebiasaan apa yang harus kita bangun agar visi kita tercapai. Ini menurut Evans. Kemudian ada lagi dari Roland Park, ya. Mohon maaf jika saya salah mengejanya. Perubahan di sekolah dapat diinisiasi oleh pihak luar, tetapi perubahan yang paling penting dan berkesinambungan adalah dari dalam. Artinya, misalnya pemerintah boleh aja atau dari luar ada pihak-pihak yang mengharuskan sekolah ini harus disiplin, haruslah teratur, haruslah tertib. Tetapi kalau dari dalam ini kita belum mempunyai motivasi intrinsik, itu belum efisien. Jadi kita mengefisienkan diri kita masing-masing warga sekolah atau dari dalam, sehingga mempunyai motivasi atau kesadaran diri untuk melakukan atau memaksimalkan hal-hal positif yang ada pada diri kita masing-masing. Nah, untuk melakukan perubahan, kita ada yang namanya mental gambar atap. Untuk mengevaluasi atau menghitung kekuatan atau melihat kondisi, ya, ada aset, kemudian tantangan, aksi, dan pelajaran atau perubahan. Kita mempunyai aset apa saja? Kita mempunyai siswa. Siswa yang bagaimana? Beragam siswa. Ada siswa yang suka olahraga, ada siswa yang suka matematika, ada yang kelebihan yang aneka ragam. Kemudian tantangan banyak, ya, dari relasi dengan orang tua, lingkungan, kemudian kondisi sosio-kultural, kemudian aksi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Aksi apa dengan aset yang ada? Dengan siswa kita misalnya yang juga dengan praktek, anak-anak itu memberani, itu satu kelebihan atau hal positif yang harus kita kembangkan ke arah yang baik. Nah, setelah dari tadi ke bakat, kemudian ke inquiry apresiatif kerja. Jadi inquiry apresiatif tadi mempunyai tahapan-tahapan untuk melaksanakannya. Jadi untuk mempermudah inquiry apresiatif itu pelaksanaannya atau penerapannya dapat melalui tahapan-tahapan. Yang pertama adalah buat pertanyaan. Atau B, buat pertanyaan. A-nya ambil pelajaran, kemudian G, gali mimpi, C, jabarkan rencana, A, atau eksekusi. Jadi buat pertanyaan ini pertanyaan yang mendasar yang menentukan arah kita mau kemana, yang menentukan arah atau tujuannya kemana, menentukan arah penyelidikan artinya. Kemudian A, ambil pelajaran. Misalnya Bu Yuli itu yang keunggulannya di bidang kimia atau di bidang unsur-unsur reaksi kimia dan lain sebagainya, itu satu kelebihan atau satu
ambil dari yang kita sepakati bersama tentang profil belajar Pancasila. Nah, kemudian praktek perubahan apa agar saya bisa menuju pada misi saya tadi. Nah, praktek perubahan itu mungkin ada beratus-ratus atau beribu-ribu agar saya bisa mencapai visi yang saya tetapkan tadi. Nah, ini saya ambil satu saja, satu keadaan, satu kondisi aset yang dimiliki oleh sekolah ini, atau saya mempunyai teman-teman yang pinter IT, teman-teman yang pandai di bidang memvariasikan model-model pembelajaran, teman yang melakukan pembelajaran secara menyenangkan. Gitu. Kemudian tantangannya apa? Karena selama ini murid itu kurang bersemangat. Ya, tidak semua murid, tetapi ada murid yang kurang bersemangat dan kurang aktif dalam pembelajaran. Kemudian aksi saya adalah merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menarik pada murid. Bagaimana melakukan perencanaan, melaksanakan dan evaluasi pembelajaran yang menarik. Tentunya kalau menarik itu menyenangkan buat murid. Kemudian perubahan yang akan diberikan adalah memberikan pembelajaran yang menarik bagi murid. Jadi kalau misalnya bayangan saya itu, kalau misalnya guru hadir, siswa hadir, tinggal satu lagi, bagaimana kita mengelola kelas pembelajaran itu yang menarik sehingga anak-anak itu efektif pembelajaran. Tercapailah apa visi kita, mulai dari pendidikan karakternya, kemudian akademik yang kita targetkan atau bukan kita targetkan yang ada di dalam visi tadi. Ini prakarsa perubahan yang saya ambil dari akad tadi, mengembangkan pembelajaran yang menarik bagi murid. Kemudian tahapan kerjanya, jadi setelah akad ada tahapan kerja atau tahapan dari inquiry apresiatif tadi. Yang pertama, buat pertanyaan yang menelusur atau pertanyaan untuk meneliti atau menemukan arah. Apakah yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang menarik bagi murid? Nah, di sana dari pertanyaan tadi ada tindakan kita. Nah, tindakan kita pertama, bertukar pikiran dengan kepala sekolah atau teman sejawat pentingnya pembelajaran yang menarik bagi murid. Ini kemarin sempat saya diskusikan dengan Pak Imam Sahroni. Ini murid saya, tetapi sekarang menjadi teman saya, dan beliau adalah pada saat sekolah juara 1, sehingga dia dikirim ke sekolah center dan sekarang menjadi guru. Bagaimana Mas itu yang menurut dengan apa yang harus diubah dari kebiasaan-kebiasaan kita? Kemudian membaca literatur mengenai pembelajaran yang menarik bagi murid. Yang ketiga, mencari referensi atau contoh pembelajaran yang menarik bagi murid. Nah, ambil pelajaran seperti tadi di komunitas sekolah kita, pengalaman yang pernah dijalankan atau pembelajaran yang menarik bagi murid itu perlu kita kumpulkan atau kita identifikasi. Nah, kemudian aktivitas pembelajaran yang seperti apa yang menarik itu. Yang ketiga, situasi yang seperti apa yang menarik bagi murid. Ya, jadi situasinya, kemudian juga metodenya, kemudian juga media, ya, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang menarik ini. Jadi daftar tindakannya ada di sana, ada wawancara, ada survei ke murid, kemudian juga berdiskusi dengan teman sejawat. Mimpi saya, ya, bagaimana perasaan murid setelah mendapatkan pembelajaran yang menarik. Kemudian manfaatnya apa, kemudian perubahan apa yang terjadi di kelas ketika pembelajaran menarik. Gitu. Apakah dapat mengurangi efek-efek yang lain, gitu, sehingga anak-anak lebih positif perilakunya. Ya. Kemudian jabarkan rencana, menganalisis beberapa rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian metode
kemudian juga melibatkan pemandu Jawa, kemudian juga kepala sekolah dan pihak manajemen sekolah. Kemudian eksekusinya melaksanakan pembelajaran dengan apa yang sudah kita rancang tadi, mengajak rekan sejauh juga melaksanakan hal yang serupa. Ini terlaksana itu, tapi mungkin masih pada pelajaran tertentu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada satu lagi video tentang aksi nyata yang sudah saya
Kami yakin insya Allah setelah nanti Bu Etika maupun rekan-rekan yang lain C-nya sudah hilang, sudah berpikir P atau bergerak, insya Allah SMK Negeri Wakulimo akan semakin meroket dengan gerakan-gerakan dan aksi-aksi yang kayak luar biasa. Kami menginginkan bukan hanya nanti dinikmati oleh lembaga yang ada di SMK Wakulimo, tapi nanti ketika bisa membawa ke komunitas praktisi yang selama ini sudah diikuti, jadi bisa nanti memotivasi dari rekan-rekan yang lain atau dari lembaga lain untuk mengikuti program guru penggerak yang memang sekarang ini lagi kerja-kerjanya oleh kementerian yang menjadi program favorit untuk saat ini. Yang perlu saya garisbawahi dari presentasi guru etika tadi adalah memang kolaborasi, bukan kolaborasi kita tidak bisa berjalan, dan alhamdulillah saya lihat dari PX kemarin luar biasa sekali dukungan dari rekan-rekan pejabat pendidikan sekolah, dari kemarin itu kepala sekolah dan sekarang bapak kepala sekolah, ibu bapak guru dan rekan-rekan yang lain luar biasa sekali kolaborasinya, sehingga mempermudah Bu Etika bagaimana mengemban amanah menjadi calon guru penggerak yang nantinya bisa mengimplementasikan di sekolah dan nanti akan berdampak. Saya yakin Bu Etika bisa bergerak, tergerak dan menggerakkan. Saya yakin juga Bu Etika juga bisa bergerak, berbagi serta berdampak, baik itu di lingkungan SMK Negeri 1 Wakulimo maupun di komunitas praktisi. Mungkin dari paparan Bu Etika tadi, umpan balik dari Bu Waka maupun dari perwakilan rekan-rekan sejawat Bu Etika, monggo Bu, dipersilakan. warna sendiri dari sekolah dan tentunya bisa ditularkan, jadi virus yang baik ditularkan dari kita semua, sehingga ke depan banyak bapak ibu guru yang juga ikut bergerak mengikuti PDP yang akan dapat 90 ya Bu. Ini sebenarnya sudah ada pendaftarannya mulai dari bulan kemarin. Sudah ada pengumuman, sudah proses dan ini mau jadi semoga apa yang dilakukan Bu Etika pada kegiatan pagi hari ini bisa menularkan kepada kita semua, sehingga kita semua juga ikut bergerak memperbaiki proses pembelajaran kita selama di kelas. Seandainya barangkali tentunya kita selama di kelas itu kalau tidak diupdate tentunya, tidak diperbarui, tidak direfresh kembali pembelajarannya, tentunya tidak akan monoton. Kalau itu kegiatan PPP kita kali ini kan kira pada akhirnya wawasan kita, wawasan dalam menyampaikan materi ke anak dengan metode yang baru, bertukar pikiran dengan teman-teman praktisi atau komunitas praktisi, tentunya itu akan jadi nilai tambah bagi kita dalam menyampaikan barangkali nanti di kelas itu ternyata ada yang baru dalam proses pembelajaran, ada sesuatu yang baru. Dengan seperti itu, insya Allah nanti di depan kita mudah-mudahan jadi guru yang digerakkan oleh siswa. Amin. Akan selalu dirindukan oleh siswa. Amin. Luar biasa. Itu saja yang sudah saya sampaikan dengan Bu Etika dan luar biasa. Terima kasih Bu Sumarni, SPC yang sebagai pembimbing atau pengajar praktek saya. Terima kasih juga Ibu Wirwani, Bapak Kurikulum SMK Negeri 1 Wakulimo, Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, dan untuk penutupnya saya mohon Pak Presiden mengucapkan semoga bermanfaat pertemuan ini dalam kebahagiaan dan keselamatan hidup.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Alhamdulillah, pripun Bu kabaripun? Alhamdulillah sehat semuanya. Amin. Semoga kembali demikian. Amin. Terima kasih Bu Dika. Kali ini kita sudah waktunya mendampingi individu dua, Bu. Mungkin dalam kurun waktu 1 bulan ini adakah kesulitan Bu dalam pembelajaran panjenengan terkait dengan kegiatan di program Jalan Guru Penggerak ini? Untuk 1 bulan ini kan saya mengerjakan yang tugas aksi nyata 1.4 itu. Kemudian sebenarnya sangat didukung sekali oleh Bapak Kepala Sekolah, utamanya beliau memberikan kebebasan yang seluas-luasnya. Artinya ketika saya mengajar, kemudian mengajak teman atau rekan kerja untuk berkolaborasi, mengerjakan apa yang saya perlukan, itu sangat mereka sangat antusias juga. Kemudian terutama kemarin waktu diseminasi itu Bu, sungguh memang itulah yang kita alami gitu, sehingga mereka itu merasa tertarik begitu dengan apa yang kami sampaikan itu. Kalau kendalanya mungkin karena waktunya saja tugasnya. Tetap di manajemen waktu ya Bu. Tapi itu masih kekhawatiran tidak terjadi kan Bu? Iya, sudah terjadi sebenarnya. Tapi kita alhamdulillah bisa terlewati. Nah, kan berarti itu masih hanya sebatas kekhawatiran. Kita akan mengharapkan tidak terjadi. Oke, luar biasa. Dari kegiatan yang sudah penjenengan pelajari kemarin di modul 1.1, 1.2 dan 1.3 itu kalau boleh tahu bagaimana Bu Dika untuk refleksi panjenengan terkait dari modul-modul yang sudah dipelajari? Untuk modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara itu memang sangat membuka hati, membuka pikiran kita, meskipun sudah lama, bahkan belasan tahun saya mengajar itu mungkin baru kali ini saya terbuka pemikiran saya tentang bagaimana mendidik murid. Mulai dari bagaimana menuntun siswa, bagaimana mengajar atau mendidik yang berpihak kepada murid, bagaimana dengan asas kepemimpinan pembelajaran, mungkin yang di 1.1. Kemudian di 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak itu memang memotivasi saya untuk bahwa kamu itu sebagai saya, terutama diri saya itu sebagai saya memerintahkan diri saya atau mengingat itu, nilai guru penggerak itu seperti ini. Berarti saya harus mandiri, saya harus kreatif, saya harus mengerjakan sesuatu itu. Akhirnya termotivasi dengan adanya pengetahuan atau pemahaman dengan nilai dan peran guru penggerak. Kemudian di 1.3 tentang visi, memang kita ada tujuan, ada arah begitu, tidak sekedar rutinitas mengajar sekarang selesai nilai. Dari beberapa paparan panjenengan tersebut terkait modul-modul yang panjenengan pelajari, bagaimana sampai saat ini untuk implementasinya di dalam kelas ini? Saya berusaha untuk
mengaplikasikannya di kelas, tapi sedikit demi sedikit dengan kebiasaan atau pembiasaan yang mungkin masih dulu terbiasa seperti itu. Saya mulai dengan contohnya dengan keyakinan kelas begitu, karena selama ini memang mungkin anak-anak kurang peduli mungkin dengan kebersihan kelas, dan itu bagaimana kita membuat motivasi dari dalam agar siswa itu bisa bergerak untuk atau termotivasi untuk tidak melakukan hal-hal yang misalnya membuang sampah ke bukan tempatnya atau membiarkan sampah di mana-mana, contoh yang sederhana. Mungkin luar biasa sekali Bu, berarti sudah ada pergerakan Ibu dari hal yang terkecil mungkin nanti kan bertahap. Kemudian dari tanggapan dari siswa penjenengan ketika awal-awal melakukan implementasi itu apa Bu? Dari tanggapan dari anak-anak di kelas itu? Mereka kalau untuk karena ada pendahulunya terlebih dahulu atau kita membukanya terutama dengan restitusi gitu yang siswa itu terbuka, Bu saya itu begini loh, sehingga saya begini gitu. Kenapa saya begini itu karena mungkin teman saya itu loh Bu dapat hadiah ini, saya tidak. Jadi tahu akar permasalahannya. Karena itu mereka akan lain, lebih terbuka begitu. Terus kemudian melaksanakan sesuatu itu tahu apa maksudnya, kenapa kamu buat peraturan seperti ini. Kemudian yang lebih mengenal lagi mungkin ketika anak-anak sangat susah untuk meninggalkan HP ketika pembelajaran itu, ketika kamu sebenarnya ingin menjadi seperti apa sehingga kamu bisa melakukan hal ini, nyata. Luar biasa sekali. Jadi tanggapan anak-anak juga positif karena mereka juga istilahnya dilibatkan secara langsung gitu. Karena kalau mungkin selama ini peraturan kelas bukan kesepakatan ya. Peraturan itu kan guru yang membuat tanpa melibatkan secara langsung peserta didiknya sendiri. Jadi anak-anak itu merasa wah saya kalau yang ini sebenarnya masih kurang dan lain-lain. Tapi kalau kita melibatkan secara langsung kan beda. Seperti panjenengan sudah melakukan keyakinan kelas dengan membuat segitiga restitusi gitu. Banyak, bahkan mereka bilang kan kalau peraturan itu buat dilanggar. Nanya kan gitu. Karena usia remaja itu kita menghadapi usia remaja itu kan kita harus seperti teman, bisa menjadi teman saya. Oke. Ketika di sini saya sebagai PP dari panjenengan, apa yang ingin panjenengan inginkan dari saya sebagai PP di pendampingan berikutnya atau pendampingan ketiga Bu? Sebenarnya sudah ada di Bu Marni selama ini dari pendampingan 1, pendampingan 2, Bu Marni sudah sangat seperti yang saya inginkan atau mungkin sudah memenuhi kebutuhan saya, artinya begitu mulai dari Bu Marni menginformasikan sebelumnya, kemudian juga Bu Marni juga memberikan umpan balik atau feedbacknya yang sangat memotivasi saya, sangat kemudian menginspirasi saya. Apalagi Bu Marni ini sebenarnya orangnya sangat sih seorang kepala sekolah, tetapi masih bisa menyempatkan diri. Itu yang sebenarnya saya kagum dari Bu Marni begitu, dengan ketahanan dan motivasi yang kuat, tapi dengan keceriaan dan kebahagiaan bisa melaksanakan semuanya. Oke, luar biasa Bu, terima kasih apresiasinya. Sebenarnya kita juga sama saja, kadang-kadang ada naik turunnya. Di sini saya sebagai PP sangat mengapresiasi Bu Tika, luar biasa tugas-tugasnya terselesaikan dengan baik sesuai dengan didik. Kemudian di kegiatan konferensi itu panjenengan juga aktif, di kegiatan lainnya juga aktif, kita juga berkomunikasi aktif, jadi luar biasa. Kemudian saya menginginkan praktek-praktek baik yang lebih banyak lagi yang bisa diwujudkan di sekolah Bu Tika sehingga membawa dampak buat Bu Tika pribadi, buat sekolah maupun buat peserta didik dan komunitas praktisi. Terima kasih untuk pendampingan kali ini Bu. Mungkin nanti kalau ada yang perlu dimusyawarahkan lagi atau perlu ada yang masih kurang
kita bisa lewat SMS ataupun bisa lewat WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih juga Bu